Berawal dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatera Utara, merupakan bagian dari Universitas Syiah Kuala. Kemudian pada tahun 1961, Universitas Sumatera Utara membuka kembali Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Medan. 46 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 2007, Departemen Pendidikan Nasional membakukan jurusan Ekonomi Pembangunan pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatera Utara. And now, selamat datang di dunia ekonomi pembangunan, di mana setiap teori dan konsep yang dipelajari menjadi pondasi untuk mengubah dunia melalui pembangunan yang berkelanjutan. Ingatlah, setiap langkahmu dalam memahami interaksi antar ekonomi, lingkungan, dan sosial memiliki peran penting dalam mewujudkan dunia yang lebih baik. Menempuh pendidikan di program studi ekonomi pembangunan membawa kita untuk menjadi mahasiswa yang berkompetensi, memiliki keahlian, dan beretika dalam rangka pembangunan pendidikan berkelanjutan. Jadilah agen perubahan dengan pengetahuanmu tentang ekonomi pembangunan dan sambutlah setiap tantangan sebagai peluang untuk menginspirasi perubahan positif. Kembangkan wawasanmu dalam analisis ekonomi untuk merancang solusi inovatif yang mampu memajukan masyarakat dan mengatasi masalah sosial. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada mahasiswa-mahasiswi FEB USU, belajarlah dalam menggali ilmu di jalan kebenaran. Selesai kuliah di FEB USU, menjadi filosof. Artinya, cinta kebenaran, peduli lingkungan, jujur, perkataan sesuai dengan perbuatan. Tantangan dalam pembangunan adalah peluang untuk menerapkan pengetahuanmu dalam kebijakan ekonomi yang berdampak positif bagi masyarakat luas. Ingatlah bahwa setiap konsep ekonomi yang kamu pelajari adalah alat untuk mengatasi masalah nyata dalam masyarakat. Kamu memiliki kesempatan dan tanggung jawab untuk mengembangkan model-model alternatif yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan berorientasi pada kesejahteraan bersama. Pendidikanmu di jurusan ekonomi pembangunan adalah investasi berharga untuk membentuk masyarakat yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Kamu adalah peneliti potensial yang akan menggali wawasan baru mengenai pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan, dan distribusi kekayaan. Salam. Salam. 16 tahun sudah berdiri program ekonomi pembangunan, usia yang terbilang muda, tetapi program studi ekonomi pembangunan memiliki dosen-dosen yang kompeten. Profesor Dr. Lil Rem Rek Sirajuzilam Hashim SE, Profesor Dr. Ramli SE MS, Profesor Dr. Syaat Afifuddin Sembiring SE MEC, Profesor Dr. Hasan Basri SE SO, Dr. Paidi SE MSI, Dr. Andes Juki Ahmad Syahwir SE MP, Irsyad SE MSof SC PhD, Dr. Muhammad Syafi'i SE SPD MSI, Dr. Raina Lindasari SE MS
Dr. Rujiman, SEMA, Dr. Andes Murbanto Sinaga, MA, Dr. Andes Syahrir Hakim Nasution, MSI, Dr. Anda Murni Daulay, MSI, Rizal Pelubis, SEMSI, Ingrita Gustisari Nasution, SEMSI, Syarif Fauzi, SEMEK, EGCA, Wahyu Sugeng Imam Suparno, SEMSI, Sukma Hayati Hakim, SEMSI, Monika Andrasari, SEMSI, Walad Altsani, HR, SEMEC, Yola Anggia, SEMEC, Haroni Doli Hamuraon, SEMSI, Hamdi, SEMSI, Arif Rahman, SEMSI, DFI, Dewi Ratnasari Simatupang, SEMSI, Widya Sartika Hasibuan, SEMSI, Hervita Rizky Hasanah Gurning, SEMSI, DAV, Hafisa Fadila, SEMSI, Reza Kurnia Sekedang, SEMSI. Mahasiswa dapat meminta bantuan mengurus surat kepada tenaga pendidik, terutama jika surat tersebut berkaitan dengan aspek akademis ataupun kegiatan kampus. Program studi ekonomi pembangunan membuktikan kualitas pendidikan yang mereka berikan melalui rangkaian akreditasi yang diraih, di mana pada tahun 2021 melalui keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi mendapat akreditasi unggul. Kualitas pendidikan yang diberikan oleh program studi ekonomi pembangunan dibuktikan dengan prestasi yang diraih oleh program studi ekonomi, yaitu penghargaan dari Kedutaan Besar Republik Indonesia atas pengabdian di Sekolah Indonesia Kuala Lumpur, penghargaan atas kolaborasi Badan Perwakilan Mahasiswa Perguruan Tinggi USU dengan Politeknik Seberang Perai, penghargaan sebagai Asia Competitiveness Institute oleh National University of Singapore, penghargaan oleh pemerintah Kota Tebing Tinggi atas kerjasama dalam membina UMKM Kota Tebing Tinggi, penanggap dalam Seminar Nasional Implementasi Kebijakan Ekonomi Makro di Indonesia, Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan oleh Bank Indonesia. Kegiatan universitas harus terlaksana dengan tridharma, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian. Kegiatan tridharma diantaranya yaitu pendidikan, di mana program studi ekonomi pembangunan memberikan pemahaman dan pengarahan kepada mahasiswa-mahasiswi dengan hadirnya buku bimbingan. Ini merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar mahasiswa secara aktif mengembangkan potensi dirinya. Pengabdian di Desa Dokan, Kabanjahe, penelitian sebagai salah satu tridharma perguruan tinggi dan salah satu tridharma dosen bertujuan dalam perolehan pengetahuan atau melakukan penemuan baru terhadap suatu ilmu yang ditemukan di lingkungan masyarakat. Kualitas pendidikan pada program studi ekonomi pembangunan dibuktikan juga dengan prestasi dosen yang telah dicapai dalam bidang akademik, penelitian, pengajaran, dan pengabdian masyarakat. Antara lain, Second International Research Conference on Academic and Business, the Third International Conference of Business Accounting and Economic, the 22nd MISEMA in conjunction with the Second Ecobesta 2023. Dalam menerapkan prinsip keberhasilan ekonomi pembangunan tercermin pada prestasi lulusannya, diantaranya Dr. Nasindo Sirait, Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Sumut, Ade Alfiansyah, Owner Alfia Records, Bang Reza Erdiansyah, pengusaha dan eksportir. Kualitas program studi juga didukung oleh prestasi mahasiswanya, yaitu winner of Fusung Core kategori, gold medal on Mixed Core kategori, juara 1 manajemen business case, juara 1 lomba KTI National of FII.
Aktivitas mahasiswa tidak hanya pembelajaran di kampus, tapi juga organisasi, perlombaan, magang, berorganisasi, mengikuti kepanitiaan acara, ikut lomba, dan proyek dosen. Ini memungkinkan mahasiswa mengembangkan keterampilan kepemimpinan, kerjasama, dan aplikasi praktis dari teori di dunia nyata, memberikan mereka keunggulan dalam persiapan menghadapi karir. Fasilitas yang ada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis memiliki peran penting dalam memberikan lingkungan yang mendukung proses pembelajaran, penelitian, dan pengembangan diri bagi mahasiswa, dosen, dan staf kampus. Di antaranya, depan ruang kelas, tempat di mana mahasiswa bisa bersantai ataupun berdiskusi. Ruang kelas, tempat di mana pembelajaran dan perkuliahan berlangsung. Aula Suhaji Hadibroto, tempat untuk acara besar seperti seminar, konferensi, dan pertemuan mahasiswa. Ruang multimedia, tempat di mana berbagai keperluan yang melibatkan media digital. Pinbag, tempat di mana mahasiswa bisa berdiskusi. Tempat duduk tunggu, mahasiswa yang bisa menunggu di kursi yang telah disediakan. Tempat makan dan bersantai bagi mahasiswa, communal space dan tempat duduk di depan kantin, tempat bagi organisasi mahasiswa untuk berdiskusi dan beraktivitas, serta tempat untuk bersantai. Salut.
ale sumirangkan mo pancur sisa melameringis mo bagai turang ale mardida kalak mo bekel masada duan dando ale kaki tapo duan dando ale kaki tapo. Kita
fasilitas yang ada di Fakultas Ekonomi Bisnis memiliki peran penting dalam memberikan lingkungan yang mendukung proses pembelajaran, penelitian, dan pengembangan diri bagi mahasiswa, dosen, dan staf kampus. Di antaranya, depan ruang kelas, tempat di mana mahasiswa bisa bersantai ataupun berdiskusi. Ruang kelas, tempat di mana pembelajaran dan perkuliahan berlangsung. Para hadirin, silakan duduk kembali. Selanjutnya pembacaan doa kepada Arya Dimas Suprayitno dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita memulai kegiatan pada pagi hari ini, izinkanlah saya untuk memandu doa yang akan dipandu secara Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada hari ini kami mengadakan kegiatan alumni gathering ekonomi pembangunan FEB-USU. Oleh karena itu ya Allah, berikanlah kelancaran kepada kami dalam kegiatan kami pada hari ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, eratkanlah persaudaraan dan silaturahmi sesama alumni ekonomi pembangunan agar senantiasa nantinya dapat bersinergi untuk mewujudkan ekonomi pembangunan yang lebih baik lagi ke depannya. Ya Allah, ya Ghaffar, ya Allah yang Maha Pengampun, Tuhan yang Maha Pengampun, ampunilah dosa-dosa kami, dosa dosen-dosen kami, dan juga dosa keluarga kami. Ampunilah dosa dosen kami ya Allah yang telah membentuk kami hingga detik ini. Ampunilah dosa keluarga kami yang senantiasa membersamai kami. Ampunilah dosa kami yang senantiasa memberikan yang terbaik hingga hari ini. Ya Allah, ya Rahman, sekali lagi ya Allah, jadikanlah acara pada pagi hari ini menjadi berkah dan menjadi bermanfaat bagi kami semua untuk saling mengeratkan silaturahmi dan persaudaraan agar nantinya tidak terputus hingga
kelak nanti. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wabillahil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kata sambutan dari Ketua Program Studi Ekonomi Pembangunan kepada Ibu Dr. Raina Dasari, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena izin dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam rangka acara gathering alumni. Tak lupa salawat dan salam kita panjatkan kehadiran Nabi Muhammad SAW. Selamat datang kami ucapkan kepada para alumni dari berbagai lintas angkatan. Terima kasih telah menghadiri undangan kami ini. Pertama tentunya kita saling bersilaturahmi, sudah lama tidak bertemu, dan lebih dari itu ada harapan dari pertemuan ini untuk kelak kita semakin solid, karena kami dari Prodi sangat mengharapkan kolaborasi dengan para stakeholders yang antaranya adalah para alumni, karena Prodi sekarang ini dibebani dengan berbagai kinerja, salah satunya untuk bisa bekerja sama dengan berbagai stakeholders. Sebelumnya saya perkenalkan, nama saya Raina Lindasari, stambuk 8206 1111. Jadi angkanya cantik, jadi saya ingat sampai sekarang nih saya ini. Alhamdulillah ada teman saya satu angkatan, 2 orang, ada Bang Abid dan Bang Irwan. Kayaknya kami di ruangan ini yang paling senior dari angkatan 82. Jadi kita ini rentangnya dari 82 sampai angkatan 2000-nya. Ya, jadi rentang itu saya harapkan itu tidak menjadi halangan untuk kita bisa bersama-sama. Mungkin ini poin start bagi kita untuk menggelang silaturahmi demi mencapai tujuan kita bersama. Jadi alumni ini diharapkan sumbangan pemikirannya, ya, sumbangan materi juga nggak kami tolak. Ya, kalau anak-anak tahu ada CSR dari perusahaan-perusahaan kami nggak nolak, dan untuk kemajuan prodi kita. Jadi di sini saya juga mengucapkan terima kasih kepada panitia, ada alumni dan juga ada HMD, himpunan mahasiswa departemen. Silakan wife sama kakak-kakaknya. Ini adik-adik kita yang paling bungsu yang masih aktif sebagai mahasiswa. Jadi di sini kami sehari-hari banyak dibantu oleh himpunan ini untuk berkegiatan, dan juga ini nanti para alumni kami harapkan sumbangan pemikiran, karena kita dibutuhkan untuk senantiasa mengevaluasi kurikulum. Karena alumni kita ini dihadapkan kepada tantangan pasar, ya, yang artinya industri yang menampung tenaga kerja semakin mensyaratkan, banyak sekali mensyaratkan. Jadi untuk itu kami berharap dari kehadiran alumni ini memberi informasi spek apa yang dibutuhkan oleh dunia kerja. Nah, itu salah satunya selain kita menjalin silaturahmi, ada sharing informasi mengenai kebutuhan dunia kerja terhadap lulusan perguruan tinggi. Jadi untuk itu kami yang di Prodi bisa mengevaluasi, dan kami akan meninjau mata kuliah yang diberikan kepada mahasiswa. Ya. Di samping itu juga alumni ini juga berupa kegiatan alumni mengajar, begitu ya. Jadi artinya berbagai kegiatan yang bisa melibatkan para alumni. Saya berharap
kegiatan ini tidak terhenti pada hari ini saja. Nanti untuk bincang-bincang berbagai masalah akan dipandu oleh Adinda Paidi yang kebetulan menjadi WD3 kita. Jadi di situ mungkin yang angkatan tua, mungkin Pak Paidi angkatan tua, apalagi kami yang 82 lebih tua lagi. Ya. Jadi kita selisih dengan angkatan Pak Paidi itu 13 tahun. Jadi kami udah level opung-opung lah ininya. Jadi mungkin yang muda-muda bisa menjadi penggerak dan yang tua-tua bisa sebagai think tank untuk merencanakan apa kegiatan kita di depan. Jadi supaya solid, supaya bisa kita mencapai target-target tersebut, tentu kebersamaan, ya, bersama-sama kita meraih target-target, ya, untuk bisa kita menghantarkan lulusan-lulusan kita ini untuk bisa bersaing di dunia kerja, ya. Jadi sekarang prodi dan juga lulusan dihadapkan kepada situasi yang persaingan yang sangat luar biasa. Ya, jadi itu diharapkan dengan kebersamaan kita bisa memenangkan persaingan tersebut. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada penyambutan kami yang kurang berkenan di hati kakak. Kakak nggak ada ya, karena saya paling tua. Saya harap mohon maaf dari adik-adik semua. Mudah-mudahan pertemuan kita ini mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala sehingga bermanfaat dan tentunya menjadi sukses sebagai suatu organisasi. Sekali lagi terima kasih kepada semua pihak. Mohon maaf billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kata sambutan dari Ketua Ikatan Alumni Ekonomi Pembangunan kepada Bapak Doni Amril dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Prodi Ekonomi Pembangunan, yang kami hormati Bapak Wakil Dekan 3, Pak Paidi, abang kakak alumni, adik-adik alumni, abang-abang alumni yang saya hormati. Yang pertama dan yang utama sekali mari kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan keringanan langkah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kita dapat berkumpul di aula Diki Wijaya ini dalam rangka alumni gathering. Salawat beriring salam kita aturkan ke junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang syafaatnya kita harapkan di yaumil akhir. Yang pertama, kami sebagai mewakili rekan-rekan alumni mengucapkan terima kasih kepada Prodi Ekonomi Pembangunan yang telah memfasilitasi acara kita ini, acara alumni gathering. Walaupun memang kalau mengumpulkan alumni memang agak sulit karena masing-masing juga mempunyai aktivitas yang memang ya nggak bisa kita tinggalkan. Nah, terkait dengan ikatan alumni memang kami menyadari walaupun ada memang keaktifannya kurang ya, karena memang tadi karena dihadapkan dengan ya artinya kesibukan dan pekerjaan yang padat di kita masing-masing. Nah mungkin dengan ada acara ini itu sebagai momentum kepada kita untuk lebih nanti aktif di ikatan alumni dan bersinergi dengan prodi sesuai tadi yang Bu Rana sampaikan, ada tanggung jawab atau tugas-tugas prodi yang ada hubungannya dengan alumni yang insya Allah bisa kami berikan kontribusi. Nah, tadi menyinggung terkait dengan lapangan kerja ya atau pekerjaan kerja terhadap lulusan ekonomi pembangunan. Nah itu juga mungkin menjadi pemikiran atau masukan dari kita nanti, karena terus terang aja di tempat saya bekerja untuk lulusan ekonomi pembangunan itu sangat sedikit.
Jadi di angkatan kami Pak, di angkatan 95 itu di tempat kami kerja hanya 1 orang, kemudian ada Pak Taufik di angkatan 92 dan Josi Fernando 93. Jadi dari perusahaan kami yang kurang lebih 18.000 karyawan yang ekonomi pembangunan, setahu saya cuma 3 orang. Jadi artinya memang, dan untuk penerimaan kerja ke depan, nah kami kebetulan di BUMN, jadi sudah memakai penerimaan bersama Kementerian BUMN. Dan rata-rata, kebetulan saya juga sebagai asesor, itu rata-rata tamatannya lulusan akuntansi dan manajemen. Jarang memang yang ada lulusan di sarjana ekonomi pembangunan. Nah kebetulan saya pun handling akunting sekarang. Jadi saya di kepala bagian akuntansi yang memang kalau dari basic ilmunya memang berbeda jauh. Walaupun memang di ekonomi itu kan tetap kita menerima namanya akuntansi dasar. Tapi kalau kita mengurusi perusahaan mungkin advance accounting sampai intermediate accounting juga masuk ke situ. Dan kemudian mungkin jadi masukan juga untuk nanti urusan ekonomi pembangunan dibekali ilmu-ilmu statistik yang memang sampai sekarang di perusahaan itu kita pakai. Contoh misalnya untuk sebagai jasa penilai atau aktuaris. Itu kalau boleh disarankan ke Prodi itu bisa dimasukkan sebagai mata kuliah. Bagaimana menilai jasa penilai yang banyak sekarang diperlukan perusahaan untuk menilai suatu proyek. Kemudian ada aktuaris ya, yang memang sebagai mandatori untuk penyusunan laporan keuangan untuk menilai kewajiban perusahaan terkait dengan pasca kerja. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi kepada Prodi Ekonomi Pembangunan atas fasilitas yang telah memfasilitasi acara ini. Mudah-mudahan sekali lagi menjadi momentum untuk kita selalu menjaga silaturahim, memberikan kontribusi untuk program studi ekonomi pembangunan kita ke depan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Doni. Selanjutnya kita akan melakukan foto bersama Bapak Ibu. Apakah sebaiknya dari atas difoto ke bawah atau kita ke depan semuanya? Ke depan aja ya. Ayo Bapak Ibu kita undang ke depan, kita foto bersama dulu. Mari. Kalau nggak cukup di bawah, silahkan ambil di atas, tempat di atas. Mungkin angkatan 1900-an boleh di bawah dan yang 2000-an di atas. Video. Saya sebut EP, kita semua salut. Ya. Saya EP, semua salut. Ya, oke, ya. EP, salut. EP, salut. EP, salut. Oke, terima kasih Bapak Ibu, teman-teman, adik-adik, kakak, silahkan mengambil tempat kembali. Bapak Ibu masih ingat yel-yel EP nggak? Adik-adik, kakak-kakak, masih ingat yel-yel EP? Tapi ada beda ujungnya. Apa kita pakai ujung yang lama atau ujung yang baru aja? Oh, yang baru aja kali ya, biar aman ya. Yuk kita yel-yel dulu ya, sekali 2 kali boleh ya? Agak nostalgia gitu. EP, 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 EP,
Masih ingat ya. Saya bertanya-tanya kira-kira menciptakan jalur itu siapa ya? Angkatan berapa ya? Bu Raina, 1982 belum ada ya Bu? Belum ada ya. Kalau slogan salut itu yang buat siapa Bu kira-kira? 2000, tapi di saya 2006 lagu itu sudah ada, salut itu sudah ada. Di 2002, angkatan 2002 mana? Di 2002 udah ada belum? Di 2001 ada? Belum. Siapa itu yang menciptakan ya? Mungkin perlu kita catatkan namanya gitu ya. Oke Bapak Ibu, kita masuk ke acara selanjutnya yaitu bincang-bincang alumni yang akan dibawakan oleh Bapak Paidi Dahyat, Bapak Dr. Paidi. Kepada Bapak Paidi kami persilahkan. Sudah dokter loh Bapak Paidi. Silakan langsung mengambil tempat di atas Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Yang saya hormati Ketua Prodi dan Sekretaris Prodi S1 Ekonomi Bangunan. Yang saya hormati Abang angkatan 82 ya. Terus selanjutnya angkatan 92. Terus adik-adik alumni Ekonomi Bangunan. Jadi hari ini kita bicara IP, jadi nggak ada jabatan ini. Saya sebagai alumni, ya kan? Jadi bukan jangan ada wakil kan nggak. Ini alumni, ya. Jadi kita sepakati dulu ya. Kalau kita udah bicara alumni, selamat datang Pak Wahyu. Ketika kita bicara alumni, maka kita bicara penyebutannya juga supaya lebih akrab itu abang dan kakak. Ya kan? Sehingga tidak ada sekat antara stambu tua dengan stambu muda. Ya, kita kan pakai stambu kan, bukan angkatan. Ya kan? Makanya kalau di Jawa sana bingung. Kita tanya stambu berapa? Apa stambu? Masuknya angkatan, kata. Oh angkatan. Kita lebih kenal stambu, ya kan? Jadi mari budayakan kita kalau jumpa alumni berabang dan berkakak supaya lebih dekat ya, saling percaya ya. Ini momentum bagus buat kita agar ikatan alumni itu punya peran ya ke depan, karena peran alumni itu di fakultas, terutama di prodi itu ke depan semakin besar. Ya, diharapkan peran alumni itu nanti bisa berkontribusi, bisa berkolaboratif dalam banyak hal untuk mendukung IKU, indikator kinerja utama. Ya, salah satunya itu apa? Nanti kita harapkan praktisi mengajar, praktisi itu yang kita utamakan yang alumni. Ya, selanjutnya juga nanti kita harapkan para alumni ini yang sudah bekerja, yang dimanapun, perusahaan apapun, kita harapkan nanti bisa menjadi salah satu tempat untuk MBKM ya. Salah satunya adalah magang. Ya, jadi magang itu bukan seperti dulu konsepnya yang hanya disuruh-suruh untuk buat minuman, antar surat, untuk kopi, tapi sekarang tidak lagi, ya, karena itu direkognisi 20 SKS, jadi luar biasa sekarang kuliah itu nggak berat seperti kita dulu. Ini mungkin belum jumpa yang namanya senior yang baru-baru, ya, ada namanya Pak DT Sinulingga, ya kan, Bang Ucup ini tahu nih Bang Ucup, ya, jadi itu kalau ngulang sampai 3 kali 4 kali biasa. Ya Bang ya, Bang Jul Henry, Bang Irwansa, Bang Apip, ya, termasuk Kak Rena. Ini udah bicara alumni ya, jadi nggak ada itu lagi, kakak aja. Ya, jadi serunya memang kalau aku ingat dulu itu di Selancar itu
itulah dulu kaca kanan kiri tempat mengumumkan nilai. Waduh, selamat datang Bang Murbanto. Waduh, lebih senior. Bang Murbanto angkatan berapa Bang? 80. Wah, ada lebih senior lagi 80. Bang Murbanto, jadi nanti kalau misalkan ada ini alumni, walaupun dia mahasiswa kita, tapi kalau udah jumpa di luar, kita panggil abang dan kakak Bang. Ya kan? Jadi kalau misalkan Pak Murbanto ini terkesan dosen dan mahasiswa ini masih gitu kan. Tapi kalau udah bicara alumni, kita bicara kebatinan ya. Sehingga kita bicara kakak dan abang. Sepakat ya? Iya, karena di mana-mana alumni udah seperti itu. Walaupun dia seorang menteri di UI itu, ketika ngumpul di fakultas bicara alumni dipanggil kakak. Jadi Bu Sri Mulyani pun tadi dipanggil kakak, ya. Jadi kita budayakan itu supaya jangan ada lagi nanti kalau di luaran bicara alumni dosen dan mahasiswa kesannya. Oke, itu harapan kita. Jadi ini terima kasih juga ada ketua alumni Pak Doni Amril. Ya, ini angkatan saya 95 dan sekretaris Pak Rizkil. Udah cukup lama periodisasinya. Periodisasinya itu pada waktu itu memang terkait ketika akan akreditasi. Ketika akan akreditasi, maka diminta oleh asesor itu adalah mana alumninya, mana ikatan alumninya. Maka pada waktu itu kita pun secara sigap langsung kita bentuk aja, main tunjuk aja. Ya, keluar SK pun pada saat itu juga. Ya, tapi ini hari ini kita mulailah tertib organisasi. Ya, jadi nanti mungkin Pak Doni, Pak Rizkil, pengurus yang sebelumnya, ya, pengurus yang sekarang ini, mudah-mudahan bisa apa ya, Pak Doni, ya, nanti kita musyawarahkanlah untuk kepemimpinan berikutnya, ya, kepemimpinan berikutnya. Oke, jadi terkait dengan Prodi EP, kita berharap para alumni nanti berkontribusi bagaimana memajukan Prodi, tentu juga alumni. Ya, karena keberadaan Prodi akan diakui dan dihormati ketika alumninya ada di mana. Bukan ada di mana-mana, tapi ada di mana. Ya, kita berharap alumni yang ada di perusahaan ini punya posisi dimanapun, sehingga itu nanti akan diperhitungkan. Oh, Prodi EP ternyata berkualitas karena alumninya ada di mana. Itu harapan kita. Karena sebuah alumni, sebuah prodi tentunya akan dilihat alumninya ada di mana. Oleh karena itu, pertemuan ini kita upayakan agar kita saling bersinergi. Kita berharap nanti, ya saat ini Ketua Prodi dan Sekretaris Prodi, bagaimana bisa berkontribusi kepada alumni juga. Jadi kesannya selama ini kalau selesai wisuda, selesailah urusannya. Tidak ada ikatan lagi. Tapi kita bangun, ya, mulai dari alumni Fakultas Ekonomi ini sudah membangun, ya, brandingnya bagus. Terus bagaimana nanti peran prodi juga masih dibutuhkan pada saat alumni itu mulai merintis karir. Ya, jadi misalkan Pak Doni yang hari ini punya jabatan di, katakanlah di PTPN 3, ketika ada alumninya, alumni baru dan masuk di PTPN 3, tapi jangan KKN ya. Jangan pula nanti langsung datang, Bang, saya mau masuklah ke PTPN, tolong dibantu. Ya kan? Gak eranya lagi. Jadi ketika dia sudah masuk, kita ingatkan kepada alumni yang lagi punya jabatan, tolong diperhatikan alumni kita yang baru masuk ini. Karena bagaimanapun di Jawa, alumni ITB, UI, yang lainnya itu saling merangkul. Maka jangan heran ada sebuah BUMN kalau sudah alumninya dari UI semuanya levelnya UI. Nanti dari Erlangga pimpinannya
level di bawahnya itu juga Airlangga. Mereka bangun seperti itu. UGM juga. Dan kita hari ini, mari alumni EP, ya, siapa yang hari ini punya jabatan di tempat kerja masing-masing, tolong diperhatikan kalau ada alumni yang baru masuk atau yang sudah lama, tolong dibantu untuk jenjang karirnya, ya. Dan ini kita harapkan nanti melalui prodi sebagai jembatan, ya. Supaya apa? Supaya alumni ini ingat, oh saya bisa posisi ini karena senior saya yang ada di sini. Oh senior ini juga sadar kita ada di sini karena ada dari tim ekonomi pembangunan. Itu yang harus kita bangun. Ya, oke, itu sebagai preambul pembuka. Selanjutnya kami ingin masukan-masukan dari para kakanda. Ya, ini mungkin saya perkenalkan dulu karena kalau saya mulai 95 ke bawah, insya Allah pada kenal. Ya kan? Ini Bang Irwan Sajali, angkatan 82, silakan berdiri, Abang. Dulu Abang ini di BCA ya, Bang? Udah pensiun, Bang? Udah, dan sekarang ngajar di Polmed. Alhamdulillah ngajar di Polmed sebagai praktisi. Selanjutnya Bang Jul Henry, angkatan 82. Hah? Oh, 84 Bang? Oh, nggak komplain Abang. Ya, saat ini Bang Jul Henry juga staf pengajar di Polmed, tetapi juga punya lembaga konsultan ya, konsultan untuk sertifikasi misalnya dan lain-lain. Ya, jadi kalau nanti ada alumni butuh sertifikasi, silakan jumpa dengan Bang Jul Henry. Ya. Jadi pertemuan ini juga membangun jaringan. Yakinlah bahwa kita akan maju, kita akan berkembang karena jaringan itu. Selanjutnya Bang Apip, ini angkatan 82 juga. Saat ini masih aktif Bang, terjadi? Oh, Politeknik juga, Polmed juga. Wah, pengalaman di perbankan ini Bu Raina. Ya. Jadi kalau untuk ngajar perbankan sampai hari ini harusnya itu ya, karena perbankan begitu cepat perkembangannya. Oke, selanjutnya ada Kak Rena. Ini bertanya-tanya nih, angkatan saya 95. Tadi nanyain, "Pai, ini ibu ini nggak pernah masuk sama kita dulu ya?" Saya bilang, "Oh, pada waktu itu memang dosen status, tapi lebih besar lagi perannya sebagai sang istri direktur PLN gitu loh. Jadi lebih banyak ikut suami, ya mendampingi suami kemanapun, ya sehingga kata kita 95 nggak jumpa, ya mulai aktif kapan ya Kak? Balik lagi aja. 2008. Dua kali besar. Oke, itu Bu Karena. Selanjutnya Pak Murbanto. Saya pikir udah ada yang nggak pernah masuk sama Pak Murbanto. Bang Murbanto. Angkatan 80. Ya, jadi gini, EP pada waktu itu memang masuk semuanya itu ilmu ekonomi. Setelah itu baru memilih jurusan, sehingga pada waktu itu belum. Dan mulai masuk ke ekonomi pembangunan, prodi itu tahun 92 ya, Bang Ucup. Wah, selamat datang Pak Bang Naslindo Sirai. Ini angkatan saya juga 95. Wah, ini juga, aduh angkatan 95 semua ini. Pemilik pajak Simon. Ini penguasa pasar pajak sentral, penguasanya Simon. Selamat datang ya.
Ya, itu tadi Bang Murbanto, angkatan 80. Selanjutnya ada Bang Pak Wahyu ya. Pak Wahyu pasti udah pada pernah masuk semua ya. Kita angkatan 95 nggak? Belum jumpa. Belum jumpa ya? Masuk berapa Pak Wahyu? 98 ya? Oh, 95 belum ada masuk ya, nggak jumpa ya? Karena Pak Wahyu masuk jadi dosen 98, habis itu berangkat S2 ke Australia. Ya, jadi nggak jumpa. Ya, Pak Wahyu Ado Pratomo. Selanjutnya Bang Taufik Hidayat, angkatan 92. Hah? Taufik ya. So, saya Bang Taufik Hidayat enggak? Jadi Abang Taufik aja? Oh, Taufik Nasution. Hidayatnya enggak ada ya? Enggak ada. Ya, 92. Jadi saat ini beliau di PTPN 3. Ya, PTPN 3 di Aceh, Bang. Penguasa Aceh lah. Selanjutnya, dari dulu saya kuliah kenal sama Bang ini, nggak tahu nama aslinya. Yang tahu saya Bang Uncu. Bang Uncu silakan. Ini 92. Ini penguasa Masjid Dakwah ini. Penguasa Masjid Dakwah. Saya jumpanya sering di Masjid Dakwah. Ya, 92. 93 ada? Nggak ada ya. 94 nggak ada. Ini 95 semua. Ya, 95. Oke, silakan duduk. Ada Pak Irsad. Ya, Pak Irsad. Mungkin apa masuk 9 berapa ya, Bang? Ya, dosennya 2003. Jadi ini ada yang belum kenal ya. Belum nggak masuk lah orang 2003. Ada yang tamat rupanya berapa rupanya? Saya yang paling lama loh, 2001 tamatnya. 95 2001. Ya, ini rata-rata tamatnya 5 tahun. Saya yang lama juga. Nasindo? Oh, 99, ini cepat ini sama Doni. Skill ya. Oke, selanjutnya ke tadi 95 yang 96. 96. Tadi ada macam ini 96. Oh, nggak ada ya? Oke, 96 off, padahal 96 itu lumayan banyak ya. Ya, dan cukup masih dekat. Selanjutnya 97. Ini ketepatan istri teman kami 95. Ya, Edwin ya. Tapi kami angkatan 95 ada yang sama-sama kuliah, akhirnya sama-sama satu rumah. Jadi suami istri. Dan ini nggak tahu nih, pemecah rekor juga kami barangkali. Ada 2 pasang ya. 2 pasang. Ya, ada Bu Deni, suaminya Awalur Rijal, sekarang kepala BPJS di Bogor. Wah, di Bogor. Baru pindah, sebelumnya wakil BPJS Sumut ya, Lady S. Parman. Sekarang pindah ke Bogor suaminya. Tapi kawan kuliah dan sekarang satu rumah. Satu lagi sudah 8? Gak ada. 99? Berdiri. Waduh. Siapa namanya Bang? Hah? Marganda. Oh. Manurung terus ya. Nanti panggil ada area si tinja sini. Menanjak terus. Oke, 99 2000. Waduh. Kalau misalkan kita
akan buat reuni lagi, jadi nanti dikirim di grup masing-masing sehingga kita lebih bisa lagi nanti. 2001 nggak ada. 2002 nggak ada. 2003 iya kosong nih. 2004 2005 ya mulai 2001 sampai 2010 tahunnya nggak ada. 2006 wah Monik sendiri ya Monik. Kamu ada suamimu? 2000 berapa? 2005 beda tapi satu prodi lah. Ya kalau itu banyak satu prodi ya kan, tapi satu angkatan nggak tahu di bawahnya. 2005 2006 2007 2008 iya 2009 2010 benar berarti ya. Oh ada 2010 dua 2010. Oke, 2011 sendiri. Oke, berani tampil, berani datang, berarti hebat. Biasanya kan gitu kan, nanya ada teman nggak, gitu ya kan? Ya, 2012. Masih kalah. Nah ini selamat datang Pak Batiar. 95 juga, berarti lebih solid 95 ini. Oke kan? Ini Pak Batiar, dosen ya, dosen di Pancabudi. Calon juga, calon anggota legislatif. Berapa orang juga? 6. 2013 nomor 2 lah di bawah 95 ya. Oke, selamat datang 2015 2016 13 ya. Kalau muda kan nggak apa-apa sih, dimudahkan ya kan. 2013 2014 2015 oh ada satu orang. Oke. 2016 waduh ini punya barbel ini enggak? Ya nanti kalau punya ya diundang aja. Oke, 2017 2018 2019 wih berdiri. Ini enggak, 2 orang. 2019 baru tamat ini ya. 2019 baru tamat. Ya ini sekarang 2019 yang tamat. 2019. Berarti 4 tahun ya. Ya, jadi alumni kita ini 2019. 2020 belum ada. Ya, terakhir 2019. Ini mahasiswa ya. Oh, mahasiswa ini. Pantas masih imut-imut. Yang ini udah amit-amit. Oke, jadi kita harapkan yang angkatan tadi 2001 sampai 2009 ya, ini yang mau hilang ini, lost ini macamnya. Padahal saling kenal ya. Ya, nanti coba kita jaring lagi melalui pesan-pesan lah. Ya, ini lumayan ini bisa kumpul. Lumayan banyak, ini kalau dihitung adalah 200 orang dari alumni 300 gitu ya. Jadi kalau alumni kita dari yang mulai masuk per jurusan itu langsung 92 ya Bang ya? 92 ya. Jadi kalau 92 pada waktu itu angkatan Abang berapa ya? Satu angkatan 80, 60? 60 ya? 60, rata-rata 60, kami 95, 80. ya, 200 sampai 250. Sehingga karena kelasnya dibagi paralel 5 kelas, masing-masing itu udah kenal lagi, padahal masih satu prodi.
Ini juga satu sisi karena terlalu banyak kita sehingga yang kenalnya perangkat kelompok apa namanya A, B, C, D gitu kan? Ya, ini juga mungkin Bu Rena nanti supaya kita apalah ya saling kenal satu angkatan. Ya, karena resikonya kita langsung dipisah A, B, C, D. Ya. Oke, selanjutnya kami ingin minta atau sebelum kita memberikan masukan, ini kita bicara dulu tentang ikatan alumni. Ya, gimana Pak Doni, Pak Rizky? Kita bicara ikatan alumni, ya Bu Karena, ya. Karena sekali lagi ikatan alumni ini statusnya sangat penting karena dalam akreditasi dan untuk mendukung kinerja juga ikatan alumni ini sangat dibutuhkan. Ya, dan ikatan alumni ini cukup lama ini. Berapa lama ya Pak Rizky? Dari periode berapa tuh? 2018 sampai 2023, berarti 5 tahun. Oh Pak, satu periode ya? Iya, satu periode. Sesuai dengan presiden. Oke, selanjutnya gimana nih? Kita berharap kalau yang angkatan 2000 ke bawah mungkin udah capek dengan urusan kerjaan, ya. Mungkin untuk yang masih muda-muda dan masih mau bergerak, karena ini walaupun badannya kurus-kurus tapi berat untuk bergerak juga ini. Ya, kurus tapi berat juga untuk berangkat dari kursi aja susah rasanya. Jadi saran mungkin yang masih muda-muda, mungkin angkatan berapa ya? Tadi orang saya bilang angkatan berapa? 2013. 2010 ke bawah tadi kosong, berarti 2010 ke atas mungkin itu ya, supaya lebih fresh dan lebih apa ya, masih mau keinginan untuk berkumpul. Ini kalau angkatan yang sesepuh ini mau ngumpul itu ada aja yang boncengin, anak yang nggak minta susu enggak, tapi minta jajan sih, ya. Jadi gimana nih saran abang? Yang senang dulu, mungkin dari siapa? Bang Dewansa dulu. Gimana dengan ikatan alumni kita buat? Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin alumni senior Pak Purbanto dan teman-teman alumni yang hadir. Secara pribadi saya juga akan agresif tentang pembentukan ikatan alumni, karena bagaimanapun adanya wadah organisasi itu bisa membuat silaturahmi antar sama kita tidak terputus. Yang kedua, kita juga punya database tentang kawan-kawan di mana dan apa yang tidak kalah pentingnya adalah kita bisa saling membuat satu ikatan yang sampai membuat ikatan engage dalam artian kita memiliki satu tanggung jawab untuk saling membesarkan antar sama kita. Dari ketiga filosofi itu, maka saya berkeyakinan wadah berbagai bentuk apapun itu perlu kita bentuk. Juga ikatan alumni, STM dan sejenisnya. Mungkin pelaksanaan ke depannya nantinya kita harapkan penguruslah yang mendesain apakah programnya, apakah visi aktivitasnya, tapi yang pasti bagaimana nantinya ikatan alumni studi pembangunan ini bisa bersinergi, bisa bekerja sama khususnya dengan ikatan alumni Fakultas Ekonomi IKFEKSU ya, dan juga beberapa ikatan-ikatan alumni lainnya. Mungkin Pak Faidi berangkat dari satu pengalaman empirik kami dan ya. Pak Adi ya. Pengalaman ya, karena kita berada di institusi ya, berangkat dari pengalaman empirik kami di Istanbul 82 itu adalah yang pertama kali menggagas pembentukan ikatan mahasiswa ilmu ekonomi dan studi bangunan.
baru kemudian menyusul beberapa jurusan lain, apakah manajemen, apakah akuntansi, membentuk ikatan mahasiswa jurusan. Kemudian dari ilmu ekonomi studi bangunan juga kita termasuk orang yang sebagai pelopor untuk aktivitas di kampus. Saya masih ingat pada waktu itu sekitar tahun 1982 saya masuk. 1984 kita menggagas pembentukan pembangunan musola di Fakultas Ekonomi USU, di mana penyandang dananya itu adalah salah seorang alumni Fakultas Ekonomi yang tidak tamat. Itu kita bersama dengan teman-teman dari beberapa dosen, dan kekuatannya adalah dari teman-teman kawan-kawan dari jurusan ekonomi studi bangunan, dan juga dari beberapa mahasiswa jurusan studi bangunan itu memimpin kegiatan-kegiatan kemahasiswaan, termasuk Pak Coki Ahmad Syahwir itu adalah merupakan ketua senat mahasiswa. Kemudian Ibu Raina atau Saudari Raina Landasari ini di dalam pemilihan mahasiswa atau Raina Landasari itu bersama dengan Pak Sirojul Hilang itu sering mendapat nominasi dan juara 1 atau juara 2 di dalam pemilihan mahasiswa teladan di Fakultas Ekonomi USU. Jadi kita appreciate ya, alhamdulillah kebanggaan kita, orang-orang terbaik diberi kepercayaan amanah untuk memimpin jurusan ini yang sebelumnya kalau nggak silap dipegang oleh Profesor Sirojul Hilang yang merupakan sahabat kami juga di 82. Kami rasa demikian intinya. Secara pribadi saya sangat appreciate dan mendukung untuk pembentukan wadah ini. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Irwansyah. Jadi memang dulu sejarah EP itu ya awalnya itu ISP, Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan. Tahun 94 menuju 95 ya angkatan itu berubah, ISP menjadi Ekonomi Pembangunan. Ya 94. Dan kami 95 sudah Ekonomi Pembangunan. Dan sampai sekarang. Ya, studi pembangunannya pindah ke FISIP menjadi pasca sarjana studi pembangunan. Ya, jadi dulu ISP. Walaupun sampai sekarang masih ada ya, Pak Wahyu ya, masih ada ya ISP ya. Unpad masih ISP ya. Udah gak ada lagi ya. Ya, jadi sekarang nomenklaturnya selain ekonomi pembangunan, ilmu ekonomi. Jadi nanti mungkin Kak Raina ini dalam konsorsium pertemuan ekonomi bangunan se-Indonesia itu diusulkan supaya nomenklaturnya seragam menjadi ilmu ekonomi. Ya, jadi ilmu ekonomi. Tapi kalau di S2 sampai S3 sudah ya, Bang Irsad ya, ilmu ekonomi kan. Jadi Pak Irsad ini sekretaris S2 ilmu ekonomi. Ya, ada yang belum pernah masuk? Kalau 97, apa nggak jumpa ya? Ya, jadi nanti kalau mau lanjut S2, silakan ada Pak Irsad, Bang Irsad, ya. Jadi itu tadi saran dari Bang Irwansyah. Bang. Ya, jadi alumni kita tadi sebetulnya seperti Bang Irwansyah Jalil bilang, kita itu bisa dan salut. Salutnya kenapa? Pak Doni ini ilmu ekonomi bangunan, ilmu ekonomi, tapi dia menjadi akuntan terbaik di SPTPN 3 dulu. Jadi KTU dan punya buku akuntan dengan Menteri BUMN siapa? Yang operasi Dahlan Iskan. Jadi
walaupun anak EP itu bisa menjadi akuntan terbaik di P23, kan berarti luar biasa ini kan. Terus enggak bang, dulu kita diajarkan akuntansi itu 4 SKS, 2 bang. Aduh, buat laju penting juga ya kan. Ya, tapi itu berkesan lah. Jadi ya itu membuat Bang Doni bisa jadi KTU terbaik. Ya, ini Pak Naslindo ini, ya kan, memang betul-betul perencana. Jadi backgroundnya memang kita ini kan perencana ya kan, merencanakan, dimanage oleh anak manajemen, dibukukan oleh anak akuntansi. Ngeri kan kita ini. Makanya 950501 kita ya. Satu 5, 2 akuntansi, 3 manajemen. Ya. Itu filosofisnya. Tapi kalau kita bilang gitu nanti anak manajemen sama akuntansi nggak terima. Ya kan? Kita berencana ya Bang ya. Ya, sehingga Pak Naslindo ini betul-betul mengaplikasikan ilmunya itu di Bapeda Mentawai. Penguasa Mentawai ini. Pak Naslindo ya Pak ya. Walaupun kita diundang nggak pernah sampai juga ke sana ya kan. Ya, sekarang balik ke Sumatera Utara ya, karena kalau orang Batak ini sejauh-jauh terbang akan balik juga ke Sumatera Utara ya kan. Yes. Jangan lah Pak. Ya, Pak Naslindo sekarang jadi Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sumatera Utara. Jadi kalau ada pelaku-pelaku UMKM butuh bantuan, silakan ajukan proposalnya. Atau butuh pelatihan, bisa ya Bang? Bisa. Inilah gunanya kita ketemu supaya saling bersinergi. Ya, kalau butuh bantuan kredit, ada nih perbankan. Pak, siapa? Masih di perbankan ya? Samudra ya? Wah, Samudra Indonesia, kalau urusan ekspedisi, ada Samudra Indonesia. Ya, 95. Kalau butuh training outbound, daki-daki gunung, ada pengusahanya, Pak Dedi. Pak Dedi, ya kan? Kalau butuh BPJS sulit, jumpakan dengan suaminya, Kepala BPJS. Samsat, agen Samsat ada nggak? Urusan SIM sama STNK. Sebetulnya ada alumni kita itu di Dinas Pendapatan. Megawati, dia polisi. Oh Rini ya. Tapi sama dengan Pak Doni ya. Jadi kalau dulu kita juniornya. Sekarang di perusahaan Pak Doni jadi bosnya, Bang Taufik ya membantulah bos. Ya, itulah siklus hidup. Ya. Jadi kalau kita berteman, suatu saat yang jumpa kita lebih enjoy kan. Tapi kalau misalkan nggak saling kenal, ya jumpa di kantor, gitu kan. Saya bilang kalau saya datang ke kantor Pak Doni, panggil Pak Taufik, Bang Dosi, udah di dalam dan ada, ya kan? Ya kan Bang? Ya, oh abang ya. Ini Pak Naslindo kadang seger juga udah jumpa ya kan? Masa kalau jumpa secara formal Pak Naslindo gitu kan? Kalau jumpa di luar bro. Oke, yang lainnya ya ini Sedila di mana dia Sedila? Oh penelitian kelapa sawit, coba lah orang yang ekonomi ngerti Pak bisa ngerti Pak, di mana kelapa sawit? Apa hubungannya ekonomi dan kelapa sawit? Ya, Rispa ya, baru masuk Rispa. Jadi ya nanti kontaknya sama Pak Doni, Pak Taufik, ada yang di kebun? Gak punya kebun. Oke ini siapa? Jasmine. Wah ini yang baru, oh si Mas, oh sama-sama masnya aja ya kan, sama-sama masnya, ya.
Sinarmas di Smartfren. Jangan ini ya. Ada Telkom saya. Silakan promosikan dan pindah kita ke Smartfren. Wah, ini biro. Oke, soalnya ada yang udah pada kerja di mana? Di mana? Bawaslu. Ini calon ini. Ya, calon. Saya nggak sebutkan partai ya, calon pokoknya ya kan. Bawaslu, ada kan? Ketemu kita kan? Ya, Bro Nasrido, ya kan? Ada lagi sebelahnya? Agensi juga? Wajib. Bukan apa-apa, Bu Hena sampai sekarang masih belum juga selesai urusannya gitu ya. Ya Kak ya. Ya, asuransi apa? Oh, agensinya. Oke. Nih. Asosiasi perumahan. Nah, siapa yang belum punya rumah sama dia? Ya kan? Ya bisa dibantu lah, prosedurnya kan lebih gampang. Ya kan? Bisa ya? Ini balik kampung jadi dosa. Terus siapa? Ya, gimana Kak? Asuransi juga, jangan percaya ya. Tapi saling memberikan informasi. Nih, Bella. KPU. Oh, KPU. Berarti ya? Ada KPU. Aduh, kalau nggak jadi, nggak tahu kita. Harus ada yang jadi juga. Dulu gini, Bang Murbanto, kalau kita ngajar kan ingat ya, kalau mahasiswa dapat nilai A, wah ini harus kita baiki, kita dekati, bisa jadi rekan sejawat. Ya kan, karena kan pintar. Jadi dosa. Yang dapat B, ini perlu juga harus didekati karena mereka jadi pengusaha. Ya kan, kita berharap CSR-nya lah masuk ke fakultas, ya kan? Yang dapat nilai C sama D ini yang ngeri kita. Ya, itu pula yang jadi anggota dewan. Tapi Pak Bacar enggak, ini S3 udah. Jadi kok kalau jadi anggota dewan, buat perencanaan, buat apa-apa, oke lah. Ya, bisa, ya kan? Tapi nggak aduhai ya. Nanti jadi anggota dewan akhirnya punya akhirat juga, ya kan? Oke, terus notaris. Aduh, kalau ada yang belum rumah di notaris kan, silakan. Tanah yang belum minta bantu. Ya kan? Cuma di sini BPN ada enggak? Dari BPN. Ada? Ada yang BPN? Hah? 2000? Waduh, kan lumayan kan? Ketemu kita, urusan mau sertifikasi rumah, tanah, ada BPN. Urusan mau, tapi jangan ke notaris, nanti urusan cerai pula ya kan? Jangan. Ya, oke. Terus, tuh, belum pertama ya. Lihat ini abangnya. Iya, WNN. Kan salah satunya Muni, ada Pak Taufik, Bang Taufik, ya kan? Terus apa lagi nih? Bu Adis gimana? Masih di BRI? Oh, sekarang punya pet shop. Ya, jadi kalau ada apa sayangan, boleh datang Bu Adis, Kak Adis ya, pet shop. Bang Rizky, wah ini pengusaha nih. Ya kan? Oke, Niar ini pengusaha kue dan macam-macam ini. Oh ada ya, kue-kue ya, Tania. Endang, suamimu kan di pendapatan kan? Dinas pendapatan, bisa lah STN. Bang, ada bang, suaminya bang, ya kan? Nah itu bukan Bang Murbanto, itu mobilnya banyak. Jadi kalau misalkan pakai namanya kena pajak progresif, ya kan bang? Gak berlaku? Ini Simon penguasa pasar
Sentral. Pokoknya urusan apapun ada sama dia. Ada. Mau peci, lobe, kain, apapun. Penguasa pajak sentral. Ya jadi nanti kalau kalian mau borong-borong, oke, ya. Ini Bang Simon. Lihat aja nanti pajak sentral, suaranya kuat, itulah Bang Simon. Ya Bang Simon. Pak Bacar ini dukung calon ya kan? Partainya nggak usah disebutkan. Oke, 99. Gimana Bang? Hah? Bang Sumut. Aduh, daerah ya kan? Ya sama Pratama ya. Ya Prama. Ya Bang Sumut. Di Bang Sumut mana? Kantor pusat. Oke. Oke, 97 siapa? Di mana? Nama nanti Bang Edwin, angkatan saya itu. Di mana? Di Terjatuh. Ibu rumah tangga itu jabatan yang luar biasa itu. Sukses para suami kalau tidak ada yang berarti saya nggak mau lupa saya. Panas, tapi nggak dia tarik lah. Mau pita, bapak tebing. Satunya udah yang orang Nias itu udah pindah ke Beja, pindah di Snaker, Kota Medan. Jadi tinggal mau pindah juga ke Medan. Mau pindah ke Medan atau provinsi? Pindah ke provinsi. Nih, aman. Seniornya. Perkebunan itu bukan? Oh, pengelolaan kapasitas. Oh, lulus. Karena BSI, Bank Syariah Indonesia. Oke, BSI. BCA ada. Ini kalau di kasih BCA telah memberi ini, aduh. BSI. Yuk. Shopee. Wah, Raja Shopee. Ekspedisi. Oke, ekspedisi. Tadi ekspedisi. Kalau butuh kapal, silakan ini. Samudra Indonesia. Pokoknya penguasa Samudra Indonesia dialah. Ya, itu BUMN kan swasta ya? Swasta ya, tapi imbang sama BUMN. Imbangi Pelindo. Ya, selanjutnya. Apa itu? LPG. Wah, penguasa pantas nanti ya. Ya 3 kilo atau 15. Ya, oke, gas ya. Oke, ini UMKM. Pak Nasindo, ada nih Pak UMKM ini. Udah terdaftar belum di Kota Medan? Belum? Aduh, belum terdaftar ya, panas. Oke. Apa? SMK, guru sana. Wah, bendahara komite. Ya, kalau udah bendahara jangan pegang duit jangan macam-macam ya. Ya, oke. UMKM, yuk ada 2 UMKM udah. UMKM apa? Udah apa? Usaha apa? Apa? Ayam. Apa? Peternakan itu? Wah, yang sepele kalian, kaya itu ayam itu, ya kan? Ya Nas ya. Ini tadi apa? Hah? FMB itu apa? Oh, makanan. Makanan dan minuman, ya. Kafe bukan?
San. Jika mau di bantu Instagramnya langsung aja di Jalan Bilal ada kafe sana. Ayo ke sana. Tapi jangan minta diskon kalian. Ini UMKM. Ya. Oke. Nah. KPPU, Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Jadi kalau ada pelaku UMKM merasa terjadi apa namanya jangan lapor ke KPPU, ya. Dulu sama berarti logistiknya udah panas. Ini kan masalah cara logistik ya. Itu butuh logistik. Ini banyak pelaku UMKM ini, ya. Ini gaweannya Bang Nasindo lah ya kan. Oke, ada lagi yang belum ini? Kamu mana? UMKM juga ini Bang Nas. UMKM juga. UMKM apa? Sablon, cup, minuman apa? Ini desainnya apa? Semacam logo. Jadi UMKM ini ada mendesain logo macam-macam merek apa ya? Ya. Jadi udah ada ketemu ini. Ya nanti kalau butuh bantuan pelatihan, bantuan macam-macam itu ada kepala dinasnya. Ya. Terus kita lagi belum? Ini penguasa Prapat ini, Prapat. Pokoknya kalau kalian datang ke Prapat, siap, ini ada pengusahanya. Ya, siapa namanya? Angga. Ada restoran silaturahim pas depan Pantai Bebas itu. Ya, pokoknya dekat sebelah lagi itu kantor pos lah, pokoknya dekat ya kan? Enggak? Dekat dengan kantor pos. Oke, yang baru datang. Jangan Siapa Bu? Kak, adik, angkatan berapa? 98, udah ada 98. Ya ini reformasi nih. Siapa namanya? Erna Paramita. Yang punya Paramita bukan? Paramita itu bukan ya? Di mana kerja? Pembiayaan ekspor Indonesia. LPI, waduh. Jadi kalau ada jadi mau eksportir, itu memang pembiayaannya ya? Pembiayaannya ya? Oke, jadi ada eksportir, kalau ada mau jadi pengusaha eksportir, Bang Jul itu kan eksportir ya, mungkin Bu Rena, itu berarti kalau ada lembaga mata kuliah ekonomi internasional, salah satunya ekspor impor kan? Ya boleh itu ya. Ya, jadi sekarang di kampus dituntut bukan hanya teori, tapi harus kolaboratif, praktisi, dan teori. Maka kita butuh praktisi. Jadi kalau ngajar, minta bisa ya. Loh, tadi Paramita. Pura-pura ya. Ada sesuatu. Oke. Ada lagi yang belum dikenal? Memperkenalkan diri? Saya Dila udah pengusaha sawit ya. Rispa. Ya, ada Smart Brand, ada KPU. Ya, Bang. Oke, jadi udah pada kenal, sudah pada tahu di mana tempat kerja, ya, apa yang bisa dikolaboratifkan, dikerjasamakan. Itulah tujuan kita bertemu ini. Bukan hanya sekedar ketawa, ya, kangen-kangenan, tetapi kita harapkan selepas ini kita bisa berkolaboratif. Ya Simon, nanti kalau misalkan butuh peci
Fakultas Ekonomi bisalah di drop dari sana, ya kan? Oke, mungkin itu selanjutnya kita ingin terkait dengan tadi ya, ikatan alumni. Gimana nih Pak Doni? Mungkin Pak Doni dulu. Ikatan alumni gimana kita sebaiknya nih? Terima kasih Bapak Edi. Terkait ikatan alumni, memang yang tadi disampaikan Pak Rizky kan sebetulnya kita sudah 5 tahun Pak Edi. Sudah 5 tahun dan memang pembentukannya awalnya kan terkait dengan akreditasi. Memang ya kita akui aja nih ikatannya ada tapi memang vakum lah atau non-aktif lah. Kalau di bank itu dorman, dari rekening dorman. Rekening dorman. Jadi ada baiknya ini kita pilih ulang lah kepengurusan. Artinya kalau acara kegiatan, karena kalau yang senior yang dulu ke atas mungkin kalau diundang bisa hadir, tapi kalau buat acara tuh harus ada fokus tersendiri kan, ada fokus tersendiri waktunya. Nah mungkin sarannya kalau karena memang sudah 5 tahun itu kalau juga sebaiknya kita ini karena nanti kita saran dari sekarang ya kita musyawarah mufakat untuk memilih siapa yang akan melanjutkan kepemimpinan KPUSU ya. Jadi kami tekankan bahwa pengurus IK alumni ya EP ini itu adalah sebuah pengabdian sebetulnya ya, pengabdian ya. Jadi kita berharap karena ini sebuah pengabdian ya harus ikhlas dan yang penting mau bersama-sama bekerja sama membangun ya bagaimana memajukan IK dan tentu akan memajukan prodi ya. Itu tadi dari angkatan 95 ya, dan pengurus juga sebagai ketua. Bro Nasvido oke ya, yang jadi pengurus ini gimana nih? Boleh? Hah? Setuju? Gak sanggup lagi ya ngurus-ngurusin gini ya? Begitu mau rapat, sorry batal kita rapat, dipanggil gubernur ini. Itu jadi repotnya ya kan? Oke, ada usul gimana? 99 belum? Ah pas. Nah inilah Bang Sumut, pas gitu ya. Besi pas juga. Hah? 97, 98, 99. Gimana? Kalau saran ini yang jadi pengurus 2000-an ke atas saja. Gimana? Lanjut. Ya, Bang Topik, Bang Cuk. Ya 92 ini. Paling bisa nongkrong, oh iya. Ada angkatan kita senior, alumni itu angkatan 92 yang punya Bang KP apa itu? Aceh. Uli Kareng. Nah, itu alumni kita itu 92. Ya, Uli Kareng lewat BNI itu. Dudukan itu sebelah kanan itu Uli Kareng, itu alumni kita yang punya. Ya. Terus juga dulu ada angkatan 92 pemain band ya. Siapa itu namanya? Bang Ade ya. Ade Metal ya. Sekarang bandnya nggak ada lagi ya. Tapi sempat manggung dulu, udah masuk kompetisi juga. Ya. Dan saya sebagai pengganti kuliah stuntman-nya. Kalau udah manggung, kau gantikan aku kuliah kadang. Aduh, saya gantikan. Nah, Bang Ade, ini apa ya? PA, aduh. Jadi stuntman juga saya dulu menggantikan. Ya, rupanya jadi dosen. Maka begitu ada stuntman ketahuan, stuntman kamu. Itu contohnya siapa juga? Ada alumni kita, itu istri Judika. Duma, itu alumni kita, ekstensi memang, ya Pak Wahyu ya. Jadi waktu saya dosen, ngajar,
Udah heboh nih, dosen ada pada waktu itu jadi duta pariwisata ya Indonesia. Majalah P5 ya. Jadi udah terkenal. Saya sendiri karena kurang hobi, ya kan? Akhirnya heboh. Nah, hobi melihat P5. Pada waktu itu nggak hobi nengok itu, ya kan? Begitu kuliah, saya panggil. Namanya Duma Riris katanya kan, artis. Duma Riris, yang angkat tangan. Loh, kok kayak gini Duma Riris? Di luar ekspektasi saya panggil, sini kamu gantikan Duma. Enggak, betul. Iya Pak. Oh, stuntman juga. Ketahuan. Kalau stuntman yang mirip saya nggak apa-apa ya kan. Ini Duma dengan ini bumi dan langit. Ya ketahuan lah ya kan. Ya Bang Mur, kalau dosen-dosen ini mah yang bening-bening itu ingat. Iya. Bang Iwan saja aja melihat Urena aja pun ingat. Kan? Kecuali Pak Irsad, buka lobby dulu. Oke, mungkin saran gimana? Ada lagi saran supaya kita hari ini kita tunjuk aja musyawarah mufakat untuk menjadi ketua dan pengurus IKA alumni EP. Gimana? Ada masukan, Bang Habib? Oh yang muda ya. Gimana? Wendang? Yang muda ya. Denny? Atau Pak Simon dulu? Biar rapatnya di pajak apa? Sentral. Oh gitu. Sekali ngomong gitu pengusaha. Ngomongnya pelit. Yang penting masukannya ya kan? Oke. Tadi Erni Paramita kemana? Bang Topi semangat. Bukan pemilik Paramita itu, bukan. Ini pengusaha apa? Ekspor impor ini. Gimana kalau yang angkatan 2000 ke atas lah yang jadi pengurus? Setuju ya? Oke, gimana nih? Setuju? Setuju. Sekarang berarti 2001 sampai 2009 tadi kosbar ya? Kosong barang kan? Ya, sebaiknya yang ada di sinilah. Berarti di atas 2010. Ya, 2010 kan baru berapa tahun tamat itu? 10 tahun juga tamat kan? Ya, udah tamat juga lah, udah senior juga. Ya. Oke, yang 2010 ke atas angkat tangan dulu. Angkatan 2010 ke atas. Wah, jangan takut, ada itu bodyguard. Oke, wah baru bagus ini 2010 ke atas ya. Periodenya 2010 ke atas saja ya. Ya, cocok ya. Oke. Yang kenapa? BPJS. Nanti pengurus di BPJS kan? Udah pada punya BPJS. Udah di BPJS kan, terus diasuransikan ya kan? Aduh, klub. Baru nanti komunikasinya disematrenkan. Ya kan? Tapi nanti kalau pengurus mau outbound, silakan pengusaha outbound. Bang Dedi, ya kan? Dulu Imajote ya, Ikatan Mahasiswa Ajo-Ajo dan Ete-Ete ya. Sekarang aja nggak ada kayak gitu. Dulu ada. Ya, Imajote. Ini Bang Rizkin, Imatapsel, Ikatan Mahasiswa Tapanuli Selatan. Bang Naslindo, Ikan Asin, Ikatan Anak Siantar. Baru ada lagi Sianturi, Siantar belok kiri, Tanah Jawa rupanya ya kan? Pak Iman nggak ada. Ada dulu angkatan saya, Pak Idi dan Pak Iman. Satu kos pula itu. Begitu kuliah duduk di depan, di absen sama dosennya, Pak Idi, Pak Iman, ya sebelah-sebelahan. Ya, Pak Idi dan Pak Iman. Ya, itu persoalan rezeki nasib ini. Oke, jadi ini ada 2010 ke atas. Yang siapalah di antara kalian yang bermusyawarah lah. Siapa yang ada minat untuk jadi, sekali lagi jadi pengurus ini lillahi ta'ala ya, pengabdian. Ya, dari prodi pun gak ada duitnya, gak ada kan Karena? Gak ada. Tapi untuk alumni gathering tahun depan masih ada. Ada ya kan?
Nanti kita anggarkan Kak, malu kita. Ya, dan jangan khawatir, alumni Don bisa dikerahkan berapa ton sawit untuk biaya alumni gathering? Kalau pengusaha samudra berapa kontainer? Kontainer. Ya. Nanti kalau mau dimeriahkan dari Dinas Koperasi berapa pelaku UMKM yang akan hadir? Ya kan? Kalau Pak Murbanto nanti dari UNDP, ya kan? Ya Bang ya? UNDP ya. Oke? Siapa-siapa yang ini? Kita langsung aja ya, musyawarah mufakat ya. Jadi yang 2010 ke atas. Oke. Mandi satu ya. 2011. 12. Oh, udah. 2012. Aryo. 2012. Aigil. Siapa? Aigil pernah HMD. Ketua HMD ya. Diajar udah ya. Oh, Aryo pernah HMD. Enggak. Aigil. Ya udah. Aigil aja. Gimana? Setuju. Oke. Mulai Saidila, ya kan? Tapi semenjak ada Banasindo lah ya kan? Ya, jadi Saidila sepakat ini semua? Sepakat, ya oke. Jadi demikian saudara Saidila resmi ditunjuk menjadi Ketua EP Ekonomi Pembangunan Universitas Sumatera Utara. Gak terbebani ini kan? Karena nilai ta'ala ini. Wah, oke. Jangan pula makan hati nanti sakit hati pula, ya kan? Ya, jadi ini kita sepakat bahwa saudara Saidila menjadi ketua IKA FEB, ya. EEP FEB USU. Pak Doni, jangan lari dulu kamu. Ini udah salaman lah dulu. Hah? Bukan, belum. Nanti kan ada pelantikan ya. Artinya ini secara simbolis. Bang Rizko juga lah sekretaris. Oke, jadi demikian. Hah? Pengurus juga, oke, ya. Jadi mudah-mudahan nanti saya carilah timnya, ya. Yang mau jadi pengurus itu yang nilai ta'ala juga pilih aja yang nilai ta'ala, ya. Jangan mengharapkan sesuatu dari IKA ini ya, itu aja. Tapi yakinlah bahwa senior-senior ini siap mendukung, siap memberikan masukan, dan siap mendukung kontainer-kontainer yang dibutuhkan. Tinggal kasih nomor rekening aja. Sekarang kan model transfer, ya kan? Nomor rekeningnya jangan lupa. Pak Simon juga ini nanti. Ya, Simon. Kalau butuh pakaian pelantikan, boleh. Bakalnya dari Pak Simon. Yang mana ada ya, Mon? Enggak ada rupanya. Jadi apa? Tikar, peci, ya. Ya. Oh, di kepala semua. Boleh lah itu nanti. Seragam kepala ya, bukan seragam pakaian. Oke, ada lagi masukan? Bu Rena mungkin saya kembalikan ke MC ya. Monik, WA suami. Ya, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi selamat. Jadi udah ada ketua yang baru, nanti ketua akan memilih timnya ya, dan koordinasi dengan prodi kapan pelantikan, dan insya Allah nanti kalau kita diundang
kita bisa datang lagi ya. Lebih banyak lagi ya. Pokoknya kalau butuh papan bunga, ada pengusaha papan bunga sih? Enggak. Kalau ada papan bunga kan bisa tinggal satu orang, ya kan? Jangan gratis. Hilangkan budaya gratis. Gimana kita mau membangun ekonomi ini, ya kan? Ya 10 bayar gratis 1, gak apa-apa. Ya Bang Irwan saya jadi ya. Bang Habib, oke ya. Oke, demikian terima kasih ya atas musyawarah mufakat kita terkait dengan IKA alumni dan terkait dengan masukan-masukan nanti kita harapkan dibuat website kita ada. Oh nanti WAG ya, mudah-mudahan nanti semua nanti ngirim apa ya? Atau gini ya, gimana supaya antar angkatan itu bisa berkomunikasi? Saya yakin kalau kita buat satu grup terlalu banyak. Tapi tiap angkatan itu punya WAG, tetapi ada kontak personnya. Jadi kalau misalkan Prodi mau buat kegiatan, ya dengan butuh alumni, bisa dikontak satu-satu personnya per angkatan. Nanti Sedila, nanti dicoba dibangun per angkatan itu ada kontak personnya. Jadi kita menghubungi satu kontak person itu, dia akan men-share ke angkatannya. Bos Manuel terlalu banyak kali, kau yang terlalu banyak membuat grup. Oke itu ya. Terima kasih sekali lagi. Selanjutnya kami serahkan kepada MC. Bapak Ibu mengingatkan jangan lupa untuk mengisi online survei alumni ekonomi pembangunan USU. Mungkin tadi sudah dijalankan QRIS-nya. Silahkan di-scan dan diisi surveinya ya Bapak Ibu. Kakak dan abang dan adik sekalian. Selanjutnya acara kita adalah makan siang bersama. Akan dibagikan langsung oleh adik-adik alumni nanti. Silahkan Arya.